Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaku mahmudi wa ajallu mashkur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrahu Allahu lana biha sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manaral islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman zaimaini mutalazimaini ila yaumil ba'di wan nusur. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya yang telah dilimpahkan bagi kita sekalian sehingga dapat menunaikan ibadah salat Jumat di saat ini di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat dan kelapangan waktu. Dari atas mimbar ini khotib mengajak jemaah sekalian, terutama diri pribadi, agar senantiasa mempertebal tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa adalah kunci kesuksesan di dunia, meraih kebahagiaan di abadi kelak di akhirat. Dengan takwa juga kita akan mendapat jalan keluar yang tak disangka-sangka atas aneka permasalahan yang menimpa kita di dunia ini. Selawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang menjadi panutan kita bersama dalam mengarungi kehidupan di dunia untuk meraih ridha dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam untuk umatnya agar menjadi hamba Allah yang taat dan selalu menghiasi diri dengan kebaikan di antara sesama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keunggulan atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kendati demikian, manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu yang kadang manusia alfa atau lalai terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan muhasabah atau introspeksi diri atas segala tindakan yang dilakukan di dunia. Muhasabah ini perlu dilakukan sebagai pengingat bahwa segala perbuatan tidak akan luput dari catatan-catatan malaikat. Apakah konsisten dalam perilaku terpuji atau justru sebaliknya? Tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk dan rahmatnya agar senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan konsisten menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Muhasabah diri adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, hisablah diri, introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Sayyidina Umar radhiyallahu an menyuruhkan kepada kita agar kerap mengevaluasi diri. Ini penting di samping sebagai pemicu agar tindakan kita selalu sesuai dengan rel kehidupan yang ditetapkan agama, juga memastikan perilaku-perilaku tercela yang kadang kita kerjakan tidak terulang kembali di kemudian hari. Dengan demikian,
tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu berat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedang orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis hasan. Hadis ini secara tersirat mengungkapkan bahwa akal yang seharusnya menundukkan nafsu, bukan sebaliknya. Nafsu merupakan sebuah potensi yang sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan wajar dan alamiah manusia, semisal makan, minum, kawin, tidur, atau sejenisnya. Tatkala nafsu menunggangi akal sehat, maka yang terjadi adalah tamak dan kesewenang-wenangan. Saat itulah muhasabah dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Dari penjelasan ini ada manfaat penting yang bisa kita catat dari introspeksi diri, yakni islah atau semangat membenah diri. Introspeksi diri membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan untuk kemudian diperbaiki. Introspeksi juga mengandaikan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak terulang kembali. Sebagai hamba, manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat sebagai utama daripada alam duniawi ini. Dengan introspeksi diri, maka sesungguhnya kita telah mengevaluasi diri bahwa kelak semua yang diperbuat anggota badan manusia akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kelak, sebagaimana tertuang dalam surat Yasin ayat ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma na'timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu mengintrospeksi diri guna meneguhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwa jika umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengikutinya terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat ke-31. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti Yahudi dan Nasrani. Ayat ini juga diturunkan kepada semua orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah SWT, namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuan cinta itu pada dasarnya merupakan pengakuan dusta yang tidak memiliki makna apa-apa. Sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, dan senantiasa untuk bermuhasabah diri, mengkoreksi diri, sehingga menjadi hamba yang lebih baik dan benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.